Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan, mudah-mudahan waktunya cukup, mengenai apa yang disebut dengan business plan. Ya, business plan itu artinya adalah perencanaan bisnis, ya, atau kita istilahkan dengan studi kelayakan atau proposal bisnis, ya, proposal kelayakan usaha, ya. Ini saya tampilkan ada dua logo, satu logo UMI, satu logo Asia University. Nah, ini saya Bapak alumni di Asia University di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, baik, kita akan jelaskan lebih jauh. Ini satu contoh saja. Jadi anak-anakku sekalian, tolong kalian memperhatikan bahwa ketika mau membuat business plan, pastikan Anda punya produk. Ya, di sini produknya namanya Ganolinsi. Ganolinsi itu adalah minuman kesehatan. Ya, ini contoh. Jadi dia buat kemasannya demikian, ada minuman kesehatan. Bagaimana supaya minuman kesehatan ini dianggap layak untuk dijual? Maka kita mesti membuat apa yang disebut dengan konten, ya, kita sebut dengan kontennya. Nah, konten ini apa yang kita maksud adalah berisi tentang ada sekitar 7 hal, ya. Jadi ini kita mesti buat ini dalam bisnis plan nanti. Yang pertama kita membuat ringkasan perusahaan, company kita, company summary, ya. Kemudian kita menjelaskan apa produk kita. Ya. Yang ketiga adalah kita membuat analisis kompetitif, analisis persaingan. Kemudian yang keempat kita buat analisis pasar, market analysis. Kemudian kita buat ringkasan strategi dan implementasi, strategi dan implementation summary. Kemudian yang keenam kita buat ringkasan manajemen, ya, bagaimana manajemennya, bagaimana pengaturannya. Kemudian terakhir adalah kita buat kelayakan usaha itu dengan financial plan, perencanaan keuangan. Nah, ini kita jalani semua dan ini meliputi banyak mata kuliah. Ya, mata kuliah akuntansi biaya, pengembangan SDM, pengembangan produk, ergonomi, ya, kita belajar, kita masukkan juga OPC di sini karena kita mau hitung apa yang dimaksud dengan bagaimana terbentuknya produk itu, mulai dari bahan baku sampai terjadi produk. Nah, di situ kita hitung berapa lama setiap etape atau level atau proses dari terbentuknya produk itu, ya. Kita nanti buat brandingnya, kita buat kemasannya, packagingnya, ya. Kemudian nanti pada saatnya nanti kita akan jual dengan analisis pasar, ya, gitu ya. Baik, kita lihat singkat-singkat. Ini dalam bahasa Inggris, tetapi Bapak jelaskan tentu dalam bahasa Indonesia, ya. Ya, yang pertama dan utama yang kita buat dalam ringkasan perusahaan kita adalah membuat visi dan misi. Nah, itu dia, ya. Nah, ini kita belajar di manajemen SDM barangkali atau di mata kuliah apa, ya. Bagaimana itu kata-kata misi, bagaimana visi, ya. Di sini katakan visinya adalah to become the lead producer of healthy drink in Indonesia. Jadi menjadi pemimpin produksi atau menjadi pemimpin yang memproduksi minuman kesehatan di Indonesia, ya, begitu, ya. Itu visinya, ya. Misinya tentu nanti dia menjelaskan beberapa hal, ya. Misalnya dia menyiapkan minuman yang natural, alami untuk sejumlah orang, for people, ya. Kemudian dia concern atau berfokus kepada bagaimana minuman itu bisa memperbaiki kesehatan, ya, kemudian bisa memperbaiki stamina, ya, kemudian mudah untuk dibawa, ya, dan sebagainya, ya. Jadi begitu. Jadi semua itu adalah misi itu berkaitan dengan kebutuhan manusia, ya. Jadi apa yang manusia butuhkan, kita siapkan, ya. Lu mau gue siapin, begitu kan. Jadi bahasa anunya Betawinya begitu. Baik, lanjutnya apa? Kita buat objektif, ya, kita buat tujuan, ya.
Apa tujuannya dari produksi kita ini? Berapa jumlah yang harus kita produksi? Di sini katakan dia memproduksi 500.000 botol untuk tahun pertama, ya, untuk wilayah Sulawesi saja, in Sulawesi Island, ya, untuk 5 kota besar di Indonesia Timur, termasuk Maluku dan Papua area atau area Papua, ya, dan sebagainya. Jadi silakan membuat sejumlah apa yang disebut dengan tujuan. Coba diperhatikan ya, kita singkat-singkat. Kemudian kita jelaskan apa nama perusahaan kita. Nah, kita kasih contoh sini, misalnya ini nama perusahaannya PT Tekno Teknik Industri UMI. Katakanlah begitu ya. Ini sebagai contoh saja ya. Ya, ini untuk memproduksi itu. Jadi ada perusahaannya. Kemudian kita cantumkan lokasinya dan di mana, fasilitasnya apa. Ya, berarti ini misalnya lokasinya PT Tekno ini di Karuisi, di Makassar, di Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian apalagi dia berada memiliki 200 meter persegi lokasinya, ya, luas kantornya. Kemudian kapasitas maksimum yang dihasilkan per tahun itu adalah 1.100.000 botol. Ya, jadi yang menetapkan begitu, ya. Kemudian coba perhatikan. Selanjutnya kita masuk pada produk, ya. Kita jelaskan produksi deskripsi produk kita, ya, bahwa Gonolinsi itu adalah minuman kesehatan yang terbuat dari mushroom. Mushroom itu adalah sejenis Ganoderma. Jadi dari apa namanya? Apa istilahnya ya? Minuman yang terbuat dari apa itu? Linzi, mushroom, ya, Ganoderma. Jamur, ya, semacam jamur begitu ya. Ya, jadi ini minumannya terbuat bahan bakunya dari jamur. Kemudian dia diekstrak, ya, metodenya diekstraksi, kemudian ditambahkan ingredient, ya, dengan rasa, ya, sehingga apa namanya dia nyaman begitu, ya, nyaman terasa. Jadi kita jelaskan deskripsi atau ciri-ciri dari produk kita. Apalagi kita jelaskan juga tentang bagaimana kita menjual produk kita nanti itu. Misalnya kita menggunakan brosur, kita menggunakan advertisement atau iklan, ya, kita menggunakan elektronik media, kita menggunakan misalnya magazine atau koran, newspaper, magazine, apa namanya, apa itu magazine, apa, majalah, ya kan, ya, kemudian newspaper, koran, ya, apalagi sekarang ini multimedia, ya, kita sudah jelaskan betapa pentingnya kita menjual produk melalui digitalisasi marketing, ya. Jadi kita memarketingkan produk kita menggunakan digitalisasi. Oke, kita lanjut. Kemudian apa kunci sukses kita, ya, bahwa kita minuman kita ini tidak memiliki side effect atau efek samping, ya. Kemudian minuman kita juga ini adalah telah dikembangkan di laboratorium teknik industri, ya, teknik industri gitu. Jadi itu keunggulannya. Kemudian produk kita ini adalah produk yang unik, ya, spesifik, ya, karena dia merupakan branded atau apa namanya, satu produk yang diproduksi dari institusi di teknik industri, ya, begitu. Ya, jadi kita buat yang apa namanya, yang menarik orang gitu ya, bahwa ini adalah bukan kaleng-kaleng gitu ya, bukan ecek-ecek produknya, tapi ini produk yang unggul gitu ya, yang bisa apa, banyak khasiatnya. Kemudian kita jelaskan juga produk kita, bagaimana produk ini untuk masa depan, ya, bahwa dia adalah merupakan produk vitality tonic, jadi minuman kesehatan yang bervitalitas. Jadi kalau minum dia bagus. Kemudian juga minuman ini cocok untuk anak-anak, termasuk juga untuk pregnancy. Pregnancy itu orang yang hamil. Jadi tidak ada efek sampingnya, ya. Itu kita jelaskan dari segi produknya. Sekarang kita masuk analisis kompetitifnya, ya. Ini adalah standar, ya. Kita belajar di manajemen marketing atau pemasaran, manajemen pemasaran, ada selalu yang disebut dengan industri kompetitor, ya. Jadi kompetisi industri itu dipengaruhi oleh supplier, buyer, kemudian new entrants, pendatang baru, kemudian ada barang substitusi.
Nah, ini nanti dasarnya untuk kita jelaskan nanti bahwa produk kita ini adalah mensuplai dengan supplier yang handal, kemudian bayarnya juga sudah siap, ya. Kemudian produk kita ini bisa dijual dan laku. Nah, begitu. Kemudian kita jelaskan lagi bahwa apa saja yang menjadi hal yang menjadi ancaman, ya. Threat of new entrants are high, bahwa ancaman dari pendatang baru itu cukup tinggi, ya. Tetapi kita bisa melawan gitu, ya. Kita bisa unggul begitu, ya. Itu dijelaskan semua, ya. Jelaskan semua. Kemudian apalagi kita jelaskan juga tentang bargaining power of customer is low. Jadi bargaining power artinya apa yang disebut dengan proses tawar menawar, ya, dari konsumen kita itu, ya, cukup rendah. Nah, makanya kalau ketika kita dikatakan cukup rendah, maka kita jual dengan harga murah supaya dia kemudian dapat membeli, ya, dan sebagainya. Ya, silakan dibaca ini apa maksudnya. Nah, kemudian kita jelaskan lagi apa saja yang menjadi concern dan resiko. Coba diperhatikan baik-baik anakku sekalian, ya, bahwa kita menjelaskan tentang bagaimana fokus produk itu adalah memiliki strategi yang terbaik dalam mengimplementasikan produknya di pasar, ya. Kemudian kedua, kita dalam marketingnya berkonsentrasi kepada apa? Ada yang disebut dengan eye catching, ya. Pernah dengar istilah eye catching, ya? Ya, supaya kalian tidak gagap bahasa, perlu belajar bahasa Inggris, ya. Ya, misalnya eye catching. Jadi ini produk didesain begitu orang lihat langsung terpikat. Coba lihat, kalian lihat ini produk yang sebelah kanan di bawah ini, ya kan? Aneh kan, unik kan? Ya, bagus modelnya gitu. Jadi didesain dengan eye catching gitu, ya. Dengan pandangan yang langsung ditangkap begitu, ya. Ya, di package begitu dengan labelnya yang bagus, kemudian didistribusi dengan baik, ya. Ya, di mana distribusi? Di agen-agen distribusi, di apotik-apotik, di pusat-pusat kesehatan, di klub-klub kesehatan, di supermarket, dan juga termasuk di direct selling, penjualan langsung, ya. Coba perhatikan Bapak menjelaskan ini sangat penting dalam kaitan analisis kompetitif, ya. Perhatikan ya. Kemudian yang lainnya dijelaskan bagaimana resikonya. Kemudian ini kita sudah jelaskan tadi bagaimana konsumen itu tidak ragu, ya, dengan harga yang relatif rendah gitu, ya. Kemudian juga adanya hal-hal yang mungkin ingin merusak kita punya produk dengan resiko itu, tapi kita mampu menjawabnya. Baik, kita lanjutkan anak sekalian, ya. Ya, sedikit lagi bagaimana dengan analisis pasarnya, ya. Kita menggunakan analisis pasar namanya single use consumer good, ya. Jadi kita menggunakan penggunaan barang konsumen single use, ya. Sehingga pasar konsumen kita ini adalah pasar yang memang berada di area minuman, ya. Kan itu areanya tipe market itu macam-macam. Ada, coba perhatikan, ada namanya produk basi, ada namanya produk non basi. Kalau basi itu yang punya kadaluarsa yang cepat, misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, ya kan gitu kan? Ya, itu cepat basi. Kalau rusak, masalah, tidak, kita rugi. Tapi ada namanya produk non basi, ya, biar lama juga enggak apa-apa, mungkin modelnya saja, misalnya baju, tas, sepatu, ya, itu tidak pernah basi, ya, tetapi mungkin cuma kalah model sehingga tidak terjual, ya. Nah, perlu nanti dibuatkan lagi model gitu. Nah, itu namanya berkaitan dengan tipe marketnya dia, ya. Ya, kemudian market share, coba perhatikan, ya. Ini kita pernah belajar di analisis market juga, market share, pembagian pasar, ya. Jadi kita hitung sekarang, kita berhitung. Ini contoh saja, misalnya di tahun 2003 dia populasi 88 juta orang. Target pasarnya untuk Pulau Sulawesi itu 12 juta populasi. Kemudian middle income, ya, yang berpendapatan menengah
itu 2 juta. Ya, itu sebanyak 8 juta populasi. Yang misalnya pendapatannya per bulan 2 juta. Ya, itu dihitung semua. Apa gunanya? Supaya kita bisa petakan produk kita. Apa produk kita ini bisa laku atau tidak. Maka market share-nya coba lihat 20% dari potensial pengguna dikali 8 juta penduduk itu 1,6 juta populasi. Jadi kita harapkan yang beli itu cuma 20%, tapi sudah 1.600.000 botol. Ya, 1,6 juta botol karena 1,6 juta populasi. Nah, begitu. Ini hitungan-hitungan sederhana. Ya, kemudian kita perlu juga market segmentation. Nah, ini perlu. Ini ilmu marketing, ya. Segmentasi pasar itu kita melihat 3. Ada namanya berdasarkan geografik. Perhatikan baik-baik anakku sekalian, jangan tidur, ya, jangan apa namanya? Boleh santai tapi perhatikan. Kemudian ada demografik. Kemudian ada psikografik. Nah, apa yang dimaksud dengan segmentasi pasar dari segi geografik? Kita mempetakan berdasarkan pulau. Makassar, daerah, Palu, Kendari. Itu masing-masing karakteristik penduduknya beda-beda kan? Bagaimana orang Palu bahasanya beda, Kendari juga begitu, Gorontalo, Makassar, Maluku, Papua kan? Iya, tapi minumannya satu. Ya, kan ada istilahnya minuman yang menarik itu, enggak apa-apa kita sebut di sini. Apapun makanannya, ya minumannya adalah teh sosro, begitu ya? Ya biasa begitu. Itu hebat itu dia buat ikon, ya gitu kan. Kemudian segmentasi pasar lainnya adalah demografi. Ya, ini mesti mencakup semua. Jadi ada anak-anak, ada perempuan, ada laki-laki, ya, ada apa namanya orang berpendapatan menengah, ada bermacam-macam etnik, ya, dan sebagainya. Ya, ini perlu di segmen namanya. Kemudian kita beralih kepada main kompetitor, kompetitor utama. Ya, pesaing kita siapa? Ya, pesaing kita siapa? Ini perlu dihitung, ya. Kan ini minuman, berarti dia bersaing dengan minuman. Dia bersaing dengan Coca-Cola, dia bersaing dengan apa? Ginseng, macam-macam. Bersaing dengan apa? Sprite, ya. Bersaing dengan minuman-minuman lain, ya gitu kan, ya. Tapi dia spesifik, ya. Itu namanya kompetitor. Maka kita buat akhirnya marketing strateginya. Apa strateginya? Ya, maka dia konsentrasi kepada single version product to single and particular market segment. Jadi segmennya adalah bagaimana dia berada untuk diminati oleh banyak orang, ya, tetapi spesifik, ya. Nah, kemudian kita hitung juga positioning, posisinya bagaimana strategi harganya. Ya tentu jangan mahal, ya, ya supaya apa namanya minuman ini terjual, ya. Kemudian kita bagaimana menghitung strategi promosinya, promosi strateginya, ya misalnya ada strategi menjual menggunakan brosur, menggunakan iklan, ya. Nah, itu ada namanya the pushing promotional strategy. Jadi strategi profesional dengan cara mendorong, ya mendorong, ya. Jadi di sini kita lihat ada originator, ada intermediari, ada end user. End user itu adalah pemakai akhir, ya. Jadi ini urutan-urutannya dari the pushing promotional strategy, ya. Kemudian kita lihat ada apa toolsnya, apa alatnya untuk promosi penjualannya, ya. Misalnya kita berikan tes, apa namanya itu istilahnya, free, ya, gratis, ya, misalnya menjual di jalan, di mall, ya gitu kan. Nah, itu ada anunya, apa sampelnya, ya bisa dicoba-coba. Nah, gitu. Kemudian distribusinya intensif, ya. Kemudian dia menjual dengan menggunakan agen distribusi di supermarket, di apa namanya, di pusat-pusat kesehatan, di apotik, ya. Itu strategi distribusinya, ya. Nah, di sini kita jelaskan strategi dan implementasinya, bagaimana produk chain-nya, ya. Jadi rantai produksinya, ya. Mulai coba perhatikan, mulai raw material, ya, supplier, kemudian disuplai, kemudian masuk di produksi, kemudian dibotol, ya, di label, kemudian akhirnya menjadi produk, ya. Ini adalah urutan-urutan bagaimana
rantai produksinya, ya. Ya. Kemudian strategi penjualannya bagaimana caranya, ya. Nah, ini tergantung kepada kita. Nah, kita juga hitung sell forecast-nya. Nah, ini manajemen keuangan, manajemen akuntansi biaya, ya. Kita hitung bagaimana penjualan forecast-nya. Misalnya ini net profit marginnya 34%, BEP break even point. Nah, kita belajar ini break even point, ya. Bagaimana dia tidak untung tidak rugi, titik impas. Kita lihat itu, ya, dihitung. Nah, selanjutnya kita buat manajemennya, ada manajemen tim, ada tim manajemen. Jadi PT Tekno ini adalah sebuah departemen utama, adalah bagaimana dia menjual, kemudian mengembangkan sumber daya manusia dan keuangan, ya. Nah, sehingga dia menghasilkan employee yang tangguh, ya. Kemudian perusahaan yang bagus, ya, dengan memiliki misi yang bagus dari perusahaan. Nah, kita buat strukturnya. Coba perhatikan, ya. Kalian nanti kalau buat nanti ini, buat struktur organisasi. Ada presiden komisaris, ada direktur, ada manajer marketing, ada manajer operasi, ada manajer human resources development, pengembangan sumber daya manusia, ada manajer accounting dan finance, keuangan. Di bawahnya lagi ada bagian-bagian, ya, yang dibawa yang membantu para manajer tersebut, ya. Nah, kemudian kita kasih yang namanya apa kualifikasi dari setiap yang tadi itu, ya. Setiap ini ada yang disebut dengan kualifikasinya, ya, syarat-syaratnya. Misalnya dia adalah lepasan dari untuk presiden direktur, dia mesti doktor, ya. Kemudian dia memiliki pengalaman di manajemen industri dan teknik industri selama kurang lebih 20 tahun, misalnya begitu. Itu contoh saja. Direkturnya juga begitu, lepasan mana, dia sarjana apa, berapa lama pengalamannya, ya. Kemudian manajer operasi, ya, dia mesti menjadi berpengalaman dalam bidang production scheduling, bagaimana menschedule produksi, ya. Kemudian untuk marketing manager, dia memiliki pengalaman dalam promotion teknik, ya, teknik mempromosi, begitu, ya. Dan selanjutnya, ya, HRD manager, accounting finance manager dan sebagainya, ya. Sedikit lagi, sekarang terakhir kita masuk di apa yang disebut dengan finance plan, perencanaan. Jadi kita perlu mesti asumsi. Jadi kalian nanti menghitung, ya, misalnya asumsinya semua perhitungan dalam rupiah, ya, Indonesian currency. Kemudian dia mulai beroperasi 1 Januari 2023 misalnya, ya, dan sebagainya, ya. Operational cost meningkat 15% per tahun, ya, dan seterusnya. Kemudian dividen payment, pembayaran dividen karena orang pakai saham itu 70% free cash, ya, free cash, net income after tax, ya. Jadi ada namanya retention for growth, ya, ada retensi untuk pertumbuhan. Kemudian ada interest rate, ini semacam bunga, ya, tapi kalau bisa kita tidak pakai bunga karena itu riba, kita menggunakan namanya mudharabah bagi hasil, ya, bagi hasil, dan itu lebih menguntungkan. Kemudian ada namanya discount rate, ada corporate tax rate dan seterusnya, ya. Jadi ini istilah-istilah mesti diketahui, ya. Kemudian kita menghitung apa yang disebut dengan bagaimana adanya peningkatan penjualan, gross margin, net income itu meningkat dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima naik terus. Berarti dia ada peningkatan, ya kan gitu. Kemudian kita menghitung tahun pertama sampai kelima penjualannya 1,7 sekian, ya, meningkat terus 2,5, 3, 3,6, 4,3. Terus gross marginnya 1,4 terus meningkat juga. Net income-nya maksudnya pendapatan bersihnya itu 602 juta terus 1 miliar terus, ya. Jadi berarti kan ada peningkatan kan? Di sini kita buat namanya finance plan dengan namanya cash flow, ya. Kalian belajar cash flow, ya, cash inflow, cash outflow, ya. Ini ada income statement, ya, ada balance sheet, ya. Kita akhirnya dapat angka-angka ini.
bagaimana equity-nya, NPV-nya, net present value, IRR-nya, internal rate of return, BEP-nya, break even point, dan seterusnya. Ya, ini mesti dipelajari. Tolong istilah-istilah ini kalian pelajari. Ya, karena kalian sudah pelajari, dipermantap lagi sekali sehingga mudah dalam perhitungan. Ya, kemudian Anda juga menghitung ROA-nya, ROE-nya, ya, profit margin-nya, ROI-nya. Ya, ROI itu return on investment. Ya, jadi pengembalian investasi. Jadi cukup tinggi nih 70%. Ya. Nah, saya kira ini yang kemudian bisa kita jelaskan. Mudah-mudahan kalian termasuk insya Allah yang kemudian bisa memahami dengan baik bagaimana sebuah bisnis plan bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Lebih dan kurangnya mohon maafkan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.